Welcome to Duku on Air. Enjoy. Hai guys, welcome to another episode. Kali ini kita akan jawab questions dari kalian. Pernah nggak berantem selama run business dan Suka and Friends dari tahun 2021? Pernah berantem? Jambak-jambakan sih sejauh ini belum ya, belum. Enggak sih. Honestly nggak pernah sih. Ya mungkin definitely ada kayak different ini ya, maksudnya Views. kayak different views gitu. Tapi Oke, to be fair, menurut gue so far sejauh ini anehnya viewsnya lumayan align lah. iya, Yang kayak sama, kayak valuesnya values-nya align. lah gitu. Tapi mungkin implementation wise beda. Iya. Which is ya I think Yes, apalagi iya, dan mungkin kita ada pembagian juga gitu kan. Bener. Kayak Gaby di academic, Allison di others. Jadinya di saat kayak misalnya bentuknya desain, ya Gaby yang kayak gue prefernya begini. I would trust you Iya, kayak. terus yang kayak udah terserah gitu kan, lo mau Iya. pilih apa, tapi ya this is my perspective gitu. Iya. I take or not, ya udah gitu. On academics juga gitu ya biasanya ya. I think kayak karena kita lumayan sejauh ini jelas gitu kan pembagiannya, jadi mungkin lebih ke yang gue tahu kalau itu area lu ya gue kasih feedback, tapi I trust you for the final say. Iya. In a way. Terus kayaknya I don't think kita berantem sih, kayak ya pasti obviously I know there has been time yang kayak gue strong banget dengan pendapat gue, dan juga lu juga mungkin strong dengan pendapat lu, tapi ya sudah kita kemukakan saja gitu, kayak enggak sih almur gue tuk gitu kan, kayak I think vice versa juga. Tapi karena tadi ranahnya udah kayak cukup jelas, jadi ya sudah we let the person untuk have the final say. Dan mungkin karena value wise nggak cereng gitu ya. Iya aneh, tapi jujur menurut gue aneh sih kita bisa value-nya sama sejujurnya. Iya. Ya mungkin blessed juga sih kalau gue ya. Blessing sih, iya. Blessed juga sih. Could have berantem banget sih to be honest. Iya. Menurut gue kayak in a way juga kayak gue merasa sometimes kita terlalu similar, yang kayak kok bisa ya gitu. I don't think kalau gak ada kerjaan we would be friends, kayak we're too similar in that way. Mungkin, Iya, karena kita di US juga kita nggak bukan iya teman tapi nggak main gitu. bukan temen lah, artinya kalau temen nggak main Dan mungkin selera desain wise juga beti-beti ya. aneh banget sih. Kayak jatuh-jatuh rumah Gaby dan rumah Alex Sama. hampir sama. Jadi pas bikin suku kita yang kayak Iya kayak nih ya, milih-milih kayak warna ini aja tuh nggak pakai berantem, karena we do know we share the same taste. Jadi kayak aku setuju gitu. iya, sejauh ini ya thank God sih belum ada yang berantem gimana ya. Iya. Jangan sampai. Amin. Boleh share dong suka duka dari awal mulai bangun suku preschool sampai sekarang. Banyak lah suka dukanya. Banyak sukanya. Ada juga dukanya. Apa ya dukanya? Banyak lah. Enggak sih. What would you consider sampai duka? Iya nggak sampai duka, Nggak bener. Nggak ada sampai kayak gitu lah, tapi yang kayak ya gitu. Contohnya mungkin kalau gue ya, salah satu yang kayak iya gitu kan, di saat kita mau renovasi ini kita udah have a perfect design, terus ternyata strukturnya nggak memadai. Oh, gue sih biasa aja. Gue yang kayak iya, padahal itu could have been so nice gitu. Oh, Tapi ya sudahlah gitu. Oh, ya buat gue nggak terlalu duka sih. Buat gue lebih kayak, mungkin kayak awal-awal kita cari murid, itu yang lebih kayak gak tahu gitu, maksudnya kayak gitu, kayak mungkin konteks kayak it is that hard. Mungkin some people tuh ngeliat kita kayak, wih udah rame lah suku preschool buat tahun pertama segitu muridnya gitu kan. To be honest enggak gitu, kayak behind sih nangis sih, behind kayak nangis sampai kayak Tuhan gitu kan, kayak Ada nggak nih? Iya, ada yang bener. chat lagi nggak hari ini? Iya lebih ke sana. Tapi di balik semua itu sih now we can say kayak it has been blessing lah, kayak to where we are right now gitu. Jadi dukanya lebih kayak duka berdoa kepada Tuhan kali ya gitu, bukan duka yang kayak aduh ini mendukakan gitu. Iya, nggak pernah sampai yang kayak aduh Iya. apa menyesal atau apa gitu ya. Pernah ngerasa nyesel nggak sekarang jadi working mom? Pengen balik lagi nggak jadi full time mom? Kangen sih kangen. Iya. Kayak I think I wouldn't say this the first 2-3 months, tapi kayak sekarang kayak lumayan kangen lah. Maksudnya kayak iya ya, kayak sekarang kan mungkin udah bukan stuck, tapi kayak udah kayak emang in a routine kan, setiap hari begitu gitu kan. Kangen sih ada lah yang kayak di rumah gitu, tapi Enak juga gitu ya. iya enak juga selama ini kayak di rumah kayak lebih fleksibel, waktu sama anak obviously lebih banyak, gak bisa dipungkirin gitu kan. Tapi for me I think I'm just grateful for this season aja sih, because I know mungkin this season gak last so long gitu, jadi I'm trying to enjoy it aja sih. Kalau disuruh balik lagi, mungkin bayangan gue, kayak pikiran gue kayak I know it might be hard now, but hopefully not only for our children, tapi for the community ada long lasting impact lah gitu.
Jadinya I don't think itu kayak sia-sia itu gitu. Iya, dan buat gue lebih ke kayaknya I wouldn't trade that ke apa ya, kayak oh gue bangun siang, kayak oh gue nggak harus ke jauh ini dengan sekolah yang udah dipercayain ini, kayak I don't think I would trade that gitu. Dan memang yang sekarang kelihatan ke trade juga adalah waktu, quantity dengan anak kan. Tapi even that kayaknya gue merasa gue masih so blessed, kayak weekend gue bisa kayak full kayak drop my work gitu loh, kayak nggak terlalu buka work untuk fokus sama anak-anak. So I don't think gue punya apa ya, I don't dare to complain in that sense gitu loh. Dan kalau udah ada second time, I wouldn't redo it and do it another way. I don't think so. Mungkin gue bakal mikir gitu di saat pas kemarin Cruz baru lahir. Cruz baru lahir, sekolah baru, gue yang kayak apakah ini waktu yang tepat? Gue lebih pada mikir sana sih. Lu sekarang tapi udah merasa ini waktu yang tepat? Sekarang gue, I think udah oke sih. Kayak maksudnya kalau udah dijalanin gitu ya. Tapi pas baru lahir itu gue yang kayak kok semuanya all at the same time gitu. Mungkin I would want it to be a little later gitu kan. Tapi if I look back, ya mungkin memang jalan Tuhan begitu gitu. Perfect timing. Iya. Sering berantem nggak sama suami sejak mulai balik kerja? A few moments later. Kok maling jawab? Gue nggak terlalu sih I think time wise gue jadi lebih dikit untuk berantem. Jadi nggak ada waktu untuk berantem. Kalau dulu kan most of the time jadi gue di rumah gitu kan, kayak kamu nggak pulang-pulang sih. Dulu kan oke, to be fair the condition was Gilbert ke kantor, Elisan di rumah, jadi kayak gue udah masak nih, orangnya nggak pulang-pulang nih gitu kan. Jadi waktunya jadi yang kayak agak-agak lebih yang kayak ini gimana sih, gue udah masak susah-susah lo nggak pulang-pulang. Sekarang lu yang nggak pulang-pulang. Suami lu dari rumah, lu yang belum pulang-pulang. Tapi jadi akhirnya kayak di saat kayak udah punya waktu untuk sit down together, kayak ya udahlah jangan waste it untuk berantem. Iya, gitu. agree. Sama. I think especially in the season yang waktunya agak sedikit gitu kan. Iya. Tapi kalau gue personally kayak apalagi awal buka suku, Jonah has been a champ sih. Kayak dia carry the whole house karena dia kan working from home kan. Dia literally carry the whole house, dan gue bersyukur gue yang kayak pergi working dulu gitu. Dia set the standard so high, kayak gue pulang malam pun dia nggak pernah kayak, kalau dulu kan gue kayak lu, kayak walaupun dia working from home, dia belum selesai kerja, gue kayak kamu selesai jam berapa sih? Jam 7 nih, udah jam 7 nih. Ngomong dong kalau belum selesai gitu kan, mau meeting sampai jam berapa gitu kan. Kayak now the flip side dia nggak pernah kayak gitu. So I think that's one of the things that I value gitu kan, yang kayak I thank him so much. Dan itu sih kayak waktunya udah mepet, aduh kalau buat berantem lagi nanti aduh habis dong. Jadi ya udahlah yang kecil-kecil, jadi nggak dipermasalahin lagi lah gitu. Apakah Fernando itu rebel? Dibilangin jawab terus, nggak diikutin teriak? Fernando maksudnya entering, ini terminology ya, 4 ya, kayaknya kayak teenager. Terrible 2 gitu ya. Joel is now 4 years old. I think itu mungkin kan age wise beda-beda ya. Maksudnya ada yang merasa rebellious stage-nya 3.5, makanya dibilangnya teenager. Mungkin ada yang entering 4 gitu kan. Pada dasarnya tapi emang anak-anak pada usia dini akan mencoba untuk testing boundaries gitu. Kalau kita kasih tau apa, dia ngejawabin dan jawabnya mulai lain gitu. Contoh aja kayak kemarin Joel disuruh bikin family tree kan PR-nya. Terus Joel kayak, tapi Joel nggak mau bikin family tree. Nah loh kan. Terus gue jelasin gimana, kayak ini tapi PR di sekolah, tapi Joel nggak mau katanya. Nggak mau aja. Nggak mau aja kata dia. Nggak mau aja. Tapi kan maminya kayak, mohon maaf nih kan ini kan PR ya dari sekolah gitu. Mungkin case-nya could be like that gitu kan. Tapi in my perspective adalah, in my experience gitu, memang anak-anak butuh dikasih pengertian aja sih gitu. Dan tergantung ya levelnya segimana gitu. Apakah frekuensinya dan juga nadanya yang mungkin perlu kita ajarin gitu. Satu hal sih yang gue baru belajar lately gitu. Harus selalu ingat bahwa anak ini tuh anak. Dia baru 4 tahun hidup di dunia ini gitu. Jadi make sense kalau dia belum tahu bahwa ngejawabin orang tua tuh bukan sesuatu yang baik gitu kan. Dan walaupun kita udah kasih tahu sekalipun, mungkin banget akan diulang gitu. Dan memang tugas kita sebagai orang tua adalah untuk mengajar dan mendidik anak ini gitu. Jadi expect so many mistake yang mereka akan lakukan tuh baru 4 tahun hidup gitu kan. Kalau bukan belajar dari kita, dari siapa lagi gitu. Dan most of the time anak-anak tuh melakukan itu bukan untuk meredahkan kita. For me, I find it very triggering saat I get in the loop of kayak, kok lu nggak sopan, kayak kayak merasa pride-nya diinjak. Biasanya yang begitu buat me as a parent lebih susah untuk menangani atau meresponnya dengan cool headed atau cool minded gitu. Jadinya ikut emosi gitu kan. Padahal mungkin maksud mereka nggak begitu, mereka cuma lagi testing boundaries aja, yang ngomong aja gitu kan, atau kayak lagi mengutarakan preference aja gitu kan, yang perlu kita pelan-pelan kasih pengertian gitu sih. Yep, agree. Gue belum sampai sana gitu, tapi hopefully we'll see ya. Jangan terlalu parah hopefully ya gitu ya.
Next one. Apakah pernah malu kalau anaknya tantrum di tempat umum? Pernah. Oh, lu pernah? Pernah. Oh, honestly mungkin gue ada posisi yang kayak too bad. Ya sudah gitu. Mungkin to be very honest, yang kayak caught me the most tuh biasanya kalau lagi sama keluarga besar. Iya, mungkin lebih pada itu. It's gonna be worse for me. Tapi kalau kayak stranger, gue lebih yang kayak Ya sudah ya gitu sudah, ya. I don't know you, I will not see you again. Dan konteks sebenarnya I have one of my kids yang kayak cukup parah ekspresifnya dalam tantrum gitu ya. Jadi kalau I'm not in the right mind, pernah gitu yang kayak aduh kayak dek gitu. Dan jujur manusia tuh kayak gue mikirnya lebih ke aduh orang pikir apa tentang gue, which itu yang gue langsung merasa oke, ini completely wrong. Karena dan gue trying to stop the tantrum for my sake and my image. Dan itu gue merasa itu salah banget gitu. Tapi bukannya gue nggak pernah merasain itu ya, kayak gue pernah ngerasain itu dan I need to talk myself out from it. Kayak dia tuh tantrum bukan karena I'm a bad mother, you know, kayak dan mungkin dia ngejawabin, mungkin dia kurang sopan. Ya memang anaknya perlu diingetin lagi berulang-ulang gitu loh. Dan bukannya gue nggak pernah kasih tau dia nggak boleh begitu di rumah, kan itu beda konteks gitu kan. Jadi kalau gue sih pernah ya. Oke. Kalau gue lebih kadang-kadang malu-maluinnya kayak di saat kita go to public places, tiba anaknya lompat-lompat. Terus ya kayak, lu sebagai orang tua lu gak ngedidik anak lu, gak boleh lompat-lompat di sofa. Emang gak pernah kayak ngejawabin lu balik gitu? I don't Mungkin wanna play Caleb with belum, you anymore Caleb gitu. belum sampai sana, dia belum sana. Paling kayak, Oke. nggak mau, kenapa? Nggak apa-apa, gitu. Jawabinnya belum, tapi lebih pada Oke. kayak, kok anak jadi kayak gak ada didikannya gitu ya. Tiduran di atas meja gitu, di restoran. Iya. Lebih pada sana gitu kan. Tapi ya at times ya understand ya mungkin dia belum tahu that boundary gitu. Yeah. Kayak di saat you were in a public place or dimanapun sebenarnya it's not right untuk di atas meja. Tapi mungkin at times mungkin salah gue juga di rumah, dia kadang-kadang bercanda begitu, gue ketawa doang gitu kan. Jadi ya Yeah. mungkin lebih pada ya for us to be more consistent in any setting. Yeah. Jangan kadang-kadang kalau di luar boleh, di dalam rumah nggak boleh. Iya kebalikan gitu kan. So ya, Ya, tapi my experience sih ya through time, maksudnya diingetin berapa kali gitu ya, walaupun sekarang rasanya sampai berbusa, we will see progress kok gitu. Jangan malu atau discourage tengah jalan sih gitu. Keeping that clear boundaries, pasti kita akan lihat buahnya. ya. Oke, so itu aja pertanyaannya buat hari ini. Kalau you have any other extra questions, you can leave it down below atau go follow us on Instagram. Bye!